Church Colorado. Bible Refreshing Midweek Service Wednesday, April 30, 2025. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan terus menyertai kita di dalam hidup kita setiap hari. Dia selalu ada yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Maka dari itu kita mau terus dekat Tuhan, amin. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, kita merasakan hati kita tenang. Karena Dia selalu menyertai jalan kita. Haleluya, haleluya.
Shalom semuanya, selamat hari Rabu untuk kita semua. Pada malam hari ini senang boleh sama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukur masih diberikan waktu untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kita mau datang untuk menyembah Tuhan dan juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan bersama pada malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Saya percaya kita semua sudah ada di 1 Tesalonika 5, ya. Kita akan lihat dari ayat yang pertama, ya. Sampai kita siapkan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang masih Kau berikan untuk semua kami pada malam hari ini. Kami boleh datang bersama meninggikan Engkau Tuhan, dan sebentar juga kami akan menerima firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Biarlah berbicara kepada kami semua Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja, bukan hikmat manusia yang kami terima, tapi hanya hikmat dan kemurahan kasih karunia-Mu Tuhan yang tercurah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan teruskan pembacaan firman Tuhan dari surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ya. Di Alkitab saya tema yang ada itu dikatakan berjaga-jaga. Ya, bahasa Indonesia berjaga-jaga, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya, ya, the theme and the title of this paragraphs is the day of the Lord, ya, harinya Tuhan, ya. Dan setiap kita mendengarkan the day of the Lord, ya, apa maksudnya? Itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itu maksudnya the day of the Lord, ya. Ya, ayat yang pertama dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Haleluya. Ya, jadi dengan kata lain, kapanpun datangnya, hari apa, jam berapa, ya, what year is not important for all of us. Itu bukanlah hal yang penting yang perlu saudara dan saya ketahui pada saat ini, ya. Karena kamu tahu sendiri, ya, ayat yang kedua dikatakan bahwa kamu tahu sendiri benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari, ya. For you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as the thief in the night. Jadi tiba-tiba, saudara, tidak diduga, ya, kita tidak mengetahui kalau hari itu akan datang, ya. Dan semua kita mengerti, ya, seperti pencuri pada malam hari itu, ya, itu tiba-tiba, saudara, ya. Dan malam hari biasanya at night, ya, most people were asleep, ya. Kita semuanya itu biasanya kalau dalam malam hari itu kita sedang dalam keadaan tidur, ya. Dan di ayat ketiga dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. For when they say peace and safety, then suddenly destruction comes upon them as labor, ya, pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Jadi dengan kata lain, saudara, kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan kalau saudara dan saya tidak bersiap-siap untuk menanti dan juga menjaga hidup kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita akan ditimpa kemalangan, saudara. Ya, kita akan ditimpa kesakitan.
Tetapi kamu, saudara-saudara, dikatakan untuk saudara dan saya pada malam hari ini, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ya, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Tetapi kamu berbeda dengan mereka yang hidup di dalam kegelapan itu, di dalam kemalangan itu, di dalam malam yang gelap itu, saudara. Ya, karena mereka tidak siap, tetapi kita adalah orang-orang yang mengetahui akan hal dan kebenaran firman. Ya, di ayat yang kelima dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Maksudnya apa, saudara? Saudara dan saya masih ingat dikatakan kita, you and I, semuanya kita sudah dipindahkan, saudara. Ya, dari tempat yang gelap itu kepada ke tempat yang terang, saudara. Ya, dari kesuraman masa lalu saudara dan saya, ya, dan kita semua yang dulunya adalah orang-orang berdosa, tetapi sekarang saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Kita bukan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, dikatakan kita sudah hidup di dalam terang itu sendiri. Ya, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, ya. You are all sons and daughter of light, ya. Kita adalah anak-anak terang. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maksudnya apa? Secara spiritual, ya, we have to be on guard at all the time. Kita tahu hari itu akan datang. We know that second coming of Jesus Christ will be here. Kapan waktunya? Kita tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus katakan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Haleluya. Tetapi the point of this word of God this tonight is not about knowing when He is coming back. We know He is coming back, tetapi kita nggak tahu kapan Dia datang. Tetapi poinnya adalah kesiapan saudara dan saya. Pada waktu engkau masih ada di dalam kegelapan itu, engkau tidak akan siap untuk menantikan dan juga menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi saudara dan saya, kita sudah siap. Amin. Anytime that He's coming, ya, kita sudah siap karena kita mengerti bahwa kondisi kita pada saat ini, pada hari ini, kita adalah anak-anak terang yang sudah dipindahkan dari kegelapan itu. Ya. Oleh karena itu dibilang, ya, kita harus tetap berjaga-jaga dan sadar, ya. Be watchful and be sober. Ya. Maksudnya kita terus api yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, ya, the fire, ya, the love toward God, ya, kasih kita kepada Tuhan itu jangan sampai mengendor, saudara. Masih ingat akan cerita daripada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan dengan baik-baik di sana, ke-10-10-nya itu mengetahui, ya, mereka tahu kalau tuan, ya, pengantin laki-laki itu akan datang. Itu menceritakan tentang siapa? Tentang Kristus, saudara. Ya, Dia akan datang. Tetapi yang 5 itu berjaga-jaga dan mereka mengisi dan menyiapkan minyaknya supaya apinya tetap supaya apinya tetap berkobar, saudara. Ya, supaya apinya tetap menyala. Tetapi yang 5 dikatakan bahwa 5 gadis yang bodoh itu, kenapa mereka bodoh? Karena mereka nggak mau berjaga-jaga, saudara. Mereka sudah tahu kebenaran, mereka sudah tahu firman,
Mereka sudah tahu dan mengerti bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, tetapi mereka masa bodoh. Ya, mereka tidak mau menyiapkan minyak di pelitanya supaya apinya terus menyala. Mereka menganggap enteng, menganggap remeh, saudara, dan mereka tertidur. Dikatakan tertidur di sana adalah suatu keadaan di mana anak-anak Tuhan ya pada hari-hari ini banyak yang sedang tertidur di dalam rohaninya. Ya, di dalam keadaan hubungan dia pribadi dengan Tuhan tertidur, saudara. Ya. Dan pada saat Yesus pengantin laki-laki itu, pria itu datang dan mengetok rumah itu, mereka nggak siap, saudara. Mereka nggak siap. Ya. Pada saat hal itu terjadi, saudara, sudah tidak ada waktu lagi. Mereka pergi untuk mencari minyak untuk apinya, tetapi pada saat mereka kembali, pintu sudah tertutup. Saudara dan saya, selama kita masih mendengarkan firman ini, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Tetapi ada waktunya pada saat kesempatan itu sudah habis, saudara. Pintu sudah tertutup. Haleluya. Dan pada saat engkau mengetok-ngetok pintu itu juga tidak akan bisa dibukakan lagi. Dengan kata lain, waktunya sudah habis. Ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Maksudnya apa, saudara? Saudara dan saya diingatkan pada hari-hari ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang hidup ya di dalam terang kasih Tuhan itu, ya, kita dibangunkan. Kalau mungkin pada saat ini kita agak tertidur pada saat-saat ini, ya, Tuhan sedang bangunkan kita. Ya, Tuhan sedang menyadarkan kita, ya. Ayo jangan sampai tertidur, ya. Orang-orang siang, kita sadar, ya, berbaju jirakan iman. Iman, saudara, itu adalah suatu pokok yang kita punya, ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita katakan, kita sudah mengerti bahwa pada waktu Yesus, ya, bangkit di hari yang ketiga, ya, when he rose again on that third day, he was dead, but he arise on that third day. That's when your faith, ya, is not going in vain. Pada saat itulah saudara dan saya mengerti dan kita tahu bahwa iman kita tidak sia-sia di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saudara, sia-sia imanmu. Tetapi kita tahu Tuhan yang saudara sembah, Kristus Yesus Tuhan kita itu bangkit di hari yang ketiga. Saudara tidak akan bisa menemukan dia di dalam kubur yang kosong itu, karena dia sudah ada di samping, di kanan Allah Bapa di sorga. Haleluya. Ya, berbaju jirakan iman dan kasih, ya. Saudara, ya, hidup kita, ya, apapun yang sedang terjadi di dalam keadaan saudara dan saya pada saat ini, pada hari-hari ini, firman ingatkan kepada kita, hendaknya kita berbaju jirakan iman dan kasih. Kita harus pakai itu, saudara, di dalam hidup kita setiap saat. Ya, tanpa iman dan tanpa kasih kita tidak bisa menceritakan bagaimana baiknya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana orang dapat mengetahui kalau saudara adalah anak-anak terang kalau saudara tidak mempunyai kasih? Omong kosong, amin. Ya. Tetapi pada saat mereka bisa melihat kasih di dalam hidup saudara dan saya,
mereka akan tahu bahwa saudara dan saya adalah anak-anak terang. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan, the hope of salvation. Amin. Kita hidup, kita boleh berdiri, kita boleh ada seperti kita ada pada saat ini, pada malam hari itu semua karena kemurahan Tuhan yang sudah menebus saudara dan saya di dalam salib Kristus itu, saudara. The hope of salvation. Dia tidak perlu mati di kayu salib untuk saudara dan saya, tetapi dia lakukan. Dan itulah pengharapan kita. Itulah kekuatan kita di dalam salib Kristus. Ya. Karena Allah, ayat yang ke-9, verse 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya. Tidak untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba kita lihat lagi, saudara, ini yang perlu kita ingatkan di dalam hidup kita setiap saat. John 3 verse 16 and 17. Coba kita lihat, kita baca, saudara. Ya. Saudara mungkin sudah hafal ya ini ya. John 3 verse 16 ya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ayat yang ke-17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but what the world through Him might be saved. Next, 18. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia tetap berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Haleluya. Ya. Seringkali kita hanya baca di ayatnya yang ke-16, tetapi pada saat saudara melihat di ayat ke-18, dengan jelas firman Tuhan katakan, ya, sebenarnya Dia tidak mau supaya kita itu menerima hukuman itu, tetapi kalau saudara dan saya tidak percaya atas Anak Tunggal Allah yang dikirimkan untuk penebusan dosa-dosa saudara dan saya, engkau, saudara dan saya sudah ada di bawah hukuman itu. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat yang 9 katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka pada saat dosa ataupun hukuman itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Dengan kata lain, murka Allah itu ya akan tercurah dalam hidup saudara dan saya. Ya. Tetapi sebenarnya bukan itu maunya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa, saudara. Ya. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati. Ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 5 ayat 10. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ini dia, saudara, luar biasa keuntungannya untuk saudara dan saya. Ya, pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti saudara itu menjadi orang yang sempurna, bukan menjadi orang yang perfect, yang gak pernah melakukan kesalahan. Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi luar biasa penebusan Kristus Yesus. Dikatakan, ya, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga pada saat kita sedang kuat, ya, pada saat kita sedang di dalam kondisi yang luar biasa, penuh joy, penuh dengan sukacita, tapi juga pada saat kita tidur. Maksudnya apa, saudara?
pada saat kita juga sedang lemah, pada saat kita sedang beristirahat, pada saat kita sedang menutupkan mata kita. Ya, siapa yang mengcover saudara? Siapa yang surrounding you? Who surrounding you with His love? Jesus Christ. Ya, jadi entah kita sedang dalam keadaan kuat ataupun dalam keadaan lemah, kita hidup bersama-sama dengan Dia karena Yesus sudah hidup di dalam hidup saudara dan saya. Itulah keuntungannya saudara. Ya, the profit, ya, that you get when you have Jesus in your life. Haleluya. Ya, karena itu ayat yang sebelah dikatakan, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Therefore comfort each other. Ingatkan akan kebaikan Tuhan. Ya, ada masanya teman saudara, saudara kita yang sedang dalam keadaan lemah. It's okay, you can come to them and comfort them. Ya, edify one another. Edify itu apa? Saling membangun saudara. Wah, engkau bisa, engkau kuat. Kristus sangat mengasihi engkau. Gitu. Edify each other. Ya, luar biasa. Kalau Tuhan sudah menolong saudara pada waktu yang dulu, Dia akan terus menolong saudara sampai akhirnya. Dia menolong saudara kemarin, Dia akan menolong saudara hari ini, dan Dia akan menolong saudara di hari-hari yang akan saudara dan saya lalui. You need to edify each other. Ya, kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Just as you also are doing. Jadi mereka sudah melakukannya. Mereka sudah melakukannya. Firman katakan, saudara sudah melakukannya. Lakukan terus. Amin. Ya, lakukan terus. Jangan berhenti untuk to edify each other, ya, untuk comfort each other, ya. Itulah tugas kita, ya, sebagai anak-anak terang, saudara. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan itu ke dalam terangnya yang ajaib, ya. Dan hari-hari ini, ya, terus, ya, mengerti, ya, bahwa saudara dan saya ada di dalam tangannya, ya, di dalam keadaan kuat ataupun di dalam keadaan lemah sekalipun, Dia hidup bersama dengan kita selama-lamanya. Amin. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan juga terus berharap kepada Tuhan di dalam hari-hari kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah membawa kami masuk di dalam terang-Mu yang ajaib. Dan biarlah Tuhan, kami mau berjalan dan kami mau sadar Tuhan, berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Dan biarlah terus Tuhan kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya di dalam Engkau. Di dalam kondisi, di dalam keadaan baik, di dalam keadaan tidak baik dan kurang baik sekalipun, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu hanya firman-Mu Tuhan yang dapat memberikan pengharapan yang sejati di dalam hidup kami semua. Kekuatan yang sejati yang datangnya hanya daripada-Mu. Kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana Tuhan. Untuk selalu bersiap-siap, untuk selalu berjaga-jaga Tuhan Yesus. Untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kalau ada di antara kami yang sedang tertidur pada saat ini, Tuhan bangunkan kami di dalam nama Yesus. Biarlah kami terus Bapa berjaga-jaga dan bersiap Tuhan Yesus.
di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami serahkan sisa hari ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan-Mu terus nyata pada saat kami pulang dari tempat ini juga Tuhan. Kami tahu Engkau yang menjaga, melindungi kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat dan tidak kurangan apapun. Kalau ada di antara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada dalam keadaan susah, Tuhan hibur mereka pada saat ini Tuhan. Apapun kondisi kami pada malam hari, kami tahu Tuhan, Engkaulah segala-galanya yang kami perlukan dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dan kami akan pulang dari tempat ini, kami terima berkat yang daripada-Mu saja. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Kiranya kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hidupmu, menjaga dan melindungi engkau dari mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan semua kita yang percaya katakan sama-sama amin. Haleluya. Happy Wednesday. God bless you. God bless.